Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 19 Februari 2025 dalam pekan biasa ke-6 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Petrus Canisius Margo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami meluruhkan nama-Mu setiap hari ya Tuhan, karena hanya Engkaulah nama yang layak dan pantas dipuji, dan demikianlah adanya. Ampunilah salah dan dosa kami pada hari yang lalu, terutama karena kami telah melakukan hal yang tidak berkenan bagi-Mu. Namun Tuhan, bolehlah kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau memberi kami hari baru, nafas baru, dan kesempatan baru untuk memurnikan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 8 ayat 6-13, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 22. Pada waktu itu air bah sudah mulai surut. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kaki, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Maka dalam tahun ke-601 dan bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudah keringlah air dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, bersabdalah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan.
Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah sabda Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Persembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi kata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 8 ayat 22 sampai dengan 26. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat
segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Mata hati yang peka. Renungan dibawakan oleh Petrus Canisius Margo. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pembahasan tentang topik pelayanan yang bertanggung jawab di kelompok spiritualitas Kitab Suci Emmaus Journey, dibahas tentang doa Dr. Moon demikian. Tuhan, aku menerima talenta kebutaan ini daripadamu. Bantulah aku agar dapat mempergunakannya demi kemuliaan nama-Mu, supaya pada saat Engkau datang kelak, Engkau berkenan menerimanya kembali beserta bunganya. Dr. Moon adalah pencipta Moon alfabet bagi orang buta. Ribuan orang buta bisa membaca sabda Tuhan dan diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, jika direnungkan, apa yang membuat seorang Dr. Moon hatinya bisa bersyukur ketika kebutaan diterimanya sebagai talenta? Konon secara medis hati itu adalah organ yang terbuat dari materi yang paling lembut. Dan Tuhan juga telah menempatkan firman dan kebenarannya di dalam hati manusia, bukan dalam pikiran. Ketika Lukas bab 6 ayat 45b mengatakan, "Sebab yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, maka menjadi pentinglah untuk menjaga agar hanya hal baiklah yang masuk ke dalam hati, agar hanya demikian jugalah yang keluar dalam perkataan." Kisah si buta yang melihat dari bacaan hari ini dan tanda-tanda ketika air bah surut pada zaman Nuh cukuplah mewakili sukacita ketika mata bisa melihat. Maka pesan yang harus direnungkan adalah, apakah mata hatiku peka melihat sekelilingku? Dan mampukah penglihatanku menggerakkanku untuk bertindak melakukan kehendak-Nya? Manusia diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau agar saudara dan saya hidup di dalamnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur karena Engkau menganugerahi sempurna dalam penglihatan. Maka tolonglah kami agar mempunyai mata hati yang peka, dan buatlah kami menyadari dan memahami untuk menjadikan diri sebagai penerus dan pelaku kebaikan bagi sesama, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.